Bapa, terima kasih atas pujian penyembahan yang kami boleh naikkan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami boleh memberikan korban bakaran padamu pada pagi ini. Tuhan, saat ini juga kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau yang menguasai lidah hamba-Mu. Engkau yang menguasai apapun untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu pada jemaat-Mu di pagi ini. Tuhan, urapi dan sertai. Tanpa Engkau menyertai hamba-Mu gak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Pagi ini saya mau sharing tentang menjadi kaya. Menjadi kaya. Wah, ini kok temanya menjadi kaya. Padahal waktu yang lalu-lalu Riko pernah bawain firman cukup, tentang cukup. Terus Ibu Guatlan, jangan cinta uang. Terus Pak Gideon, berikan makanan kami secukupnya pada hari ini. Kok ini menjadi kaya? Semua orang, siapa yang gak mau jadi kaya? Ayo, siapa angkat tangan? Siapa? Bom mau kaya, Bom? Riko mau kaya? Gak mau kaya Riko? Wah, hebat tuh, jujur. Semua orang menjadi kaya itu, di mana semua orang itu di hati kecilnya pasti, walaupun ngomong gak mau kaya, pasti mau kaya. Dimana semua orang menjadi kaya, itu hampir semua orang itu mau menjadi kaya. Nggak ada yang gak mau jadi kaya. Tapi boleh gak sih? Gitu loh. Terus kalau misalnya menjadi kaya itu untuk apa sebenarnya? Next. Kalau orang mau menjadi kaya, biasanya apa sih? Untuk apa? Untuk foya-foya, untuk beli rumah yang mewah, jalan-jalan keliling dunia, shopping, mobil sport, makan-makan yang enak. Biasanya orang-orang itu kalau menjadi kaya, banyak yang dilakukan ini saudara. Contoh-contoh, saya tuh pernah ngobrol-ngobrol sama teman saya. Tiba-tiba waktu ngopi gitu, teman saya ngomong, kalau tiba-tiba kamu dikasih uang banyak, langsung banyak gitu, miliaran, terus buat apa, kata teman saya. Saya kan lagi santai kan, jadi ngomongnya gini, kalau tiba-tiba ada orang ngasih uang saya banyak banget, saya kasihin kamu semua, loh nanti kamunya dapat apa? Ya kan namanya menghayal, yang hayal lagi dapat duit lagi gitu kan. Enggak, serius, kalau kamu menjadi kaya untuk apa? Saya tuh pikir, saya tuh nggak tahu, di hati saya selalu, kenapa sih mau bagi-bagi gitu loh. Dari dulu saya tuh kalau ada apa-apa mau bagi-bagi ke orang. Jadi saya ngomong, kalau saya jadi kaya, saya tuh mau, wah kayaknya nggak mau kaya, hanya kaya sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya dengar orang lagi susah, nggak punya kerjaan, saya beliin ruko, saya belikan isinya, suruh dagang. Terus teman saya tuh pernah punya industri musik saudara. Ratingnya nggak naik-naik, nggak bisa masuk ke top box gitu loh. Saya akan beliin kamu stasiun TV-nya, kamu nanti yang ngatur sendiri tuh band kamu itu supaya naik ratingnya, kamu yang ngatur, karena kamu yang ngatur stasiun TV-nya. Itu gionan saudara. Jadi menjadi kaya itu sebenarnya boleh nggak sih saudara? Boleh nggak sih jadi kaya? Kalau Riko nggak mau kaya, sesuai dengan imanmu kok, nggak mau jadi kaya. Ya boleh dong kalau mau jadi kaya, masa nggak boleh? Tuhan juga pengen anak-anaknya menjadi kaya. Bapak yang di dunia pun, coba orang tua di sini yang di tempat ini atau streaming, mau nggak anaknya jadi kaya? Masa mau cita-citanya punya anak jadi susah, nggak kaya-kaya, minta-minta terus? Nggak mungkin. Daud juga ngomong, dari muda sampai
tuanya, anak-anak cucu orang benar tidak pinta-pinta roti. Berarti kaya. Bapak yang di surga juga mau kita kaya, saudara. Ayo kita sama-sama belajar. Alasannya apa sih Tuhan gitu loh. Apa sih alasan Tuhan mau menginginkan kita sebagai anak-anaknya menjadi kaya? Yuk kita belajar sama-sama ya saudara. Supaya jangan menjadi kaya itu nanti, wah sesat nih khotbahnya, nggak benar nih. Tuhan punya tujuan saudara untuk anak-anaknya yang menjadi kaya. Yuk kita belajar. Tujuan pertama, karena rencana Tuhan dalam penciptaan manusia. Rencana Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk menjadi kaya saudara. Kita baca di Kejadian 1 ayat 26b. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Nah yang B-nya nih, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan itu berkuasa untuk memberikan kita menjadi orang kaya, menjadi anak-anaknya kaya. Supaya apa ini? Ciptaan awal ini, rencana Tuhan itu membuat supaya mereka berkuasa situ, supaya kita berkuasa atas seluruh bumi. Kalau orang berkuasa atas seluruh bumi, pasti orang kaya nggak? Pasti kaya. Nggak mungkin nggak punya power apapun untuk menguasai bumi, nggak mungkin. Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Kedua ya, lanjut Kejadian 1 ayat 28a. Yang A-nya aja kita baca. Allah memberkati mereka, Allah memberkati kita. Amin saudara. Ya, alasannya pertama itu Tuhan memang ciptain kita untuk diberkati saudara. Menjadi kaya saudara. Itu alasan pertama kenapa alasan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi kaya. Ya kita belajar lanjut. Karena Allah yang memberikan kekuatan dan meneguhkan perjanjiannya. Allah yang memberi kekuatan kita untuk Allah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan saudara. Kita baca di Ulangan ya. Bukan itu di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dialah, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Jadi bukan kekuatan kita, Tuhan yang beri kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu saudara. Jadi Tuhan mau kita ya memang jadi kaya, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Dia perjanjian yang awal, yang di Kejadian 1 tadi ayat 26 sama 28, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sampai saat ini loh saudara. Jadi kita baca ini yang menunggu, tadi kan memberi kekuatan, sekarang yang meneguhkan perjanjiannya. Perjanjiannya tadi belum keketik di Ulangan 6 ayat 10. Tadi belum di itu kan. Maka apabila Tuhan Allahmu membawa kamu ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub,
untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan. Selanjutnya ada nggak, Dik? 11 ya, Dik? Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan menjadi kenyang. Terus, Dik, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi ini meneguhkan dari Abraham, Ishak, Yakub juga nenek moyang kita, meneguhkan perjanjiannya bahwa kita akan menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan seperti firman yang ini. Tidak menggali sumur dapat sumur, tidak mendapat punya gedung anggur akan punya kebun anggur, kebun zaitun. Kita menikmati semua yang Tuhan berikan. Tuhan sendiri yang berinisiatif, saudara, bukan kita yang Tuhan enggak. Tuhan yang berinisiatif memberikan kekuatan dalam semua apapun usaha kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan yang beri kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan itu. Sampai genap semua janjinya. Tuhan nggak akan maksudnya Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Kejadian 1:26a dan Kejadian 1:28b itu Tuhan genapi sampai sekarang. Dari nenek moyang kita sampai kita ke anak-anaknya. Tapi bukan kita, oh Tuhan berjanji ya, Tuhan yang beri kekuatan, kita nggak kerja. Kita tetap harus kerja, saudara. Kita harus kerja. Kalau nggak kerja ya nggak dapat itu. Nggak, bukan kita bermalas-malasan pegang janji. Kewajiban kita harus kita lakukan. Bukan wah janji Tuhan aja kita nerima haknya, enggak. Kewajiban kita harus lakukan. Begitu kita melakukan, Tuhan yang beri kekuatan, memberi kekayaan itu. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau mau makan, mau dapat kekayaan, mau dapat semua yang kita mau, ya kerja, saudara. Jangan maunya dengar janji Tuhan, tapi nggak mau bekerja. Maunya Tuhan ngomong di depan dia, "Hei, Yong, kamu harus kerja ini dapat kekayaan." Enggak, saudara. Lakukan aja bagian kita, selebihnya Tuhan melakukan bagian Tuhan. Gitu loh, saudara. Semua orang di dunia ini kalau kerja pasti dapat hasilnya. Memang sih ada perbedaan orang yang di dalam Tuhan atau tidak di dalam Tuhan. Kalau orang di dalam Tuhan itu kita bekerja, kasih karunia Tuhan turun. Tuhan beri kekuatan untuk kita untuk memperoleh kekayaan. Contoh. Saya kerja di interior. Selama hidup saya buka interior itu 2014, saudara. Dari 2014 saya mulai usaha interior. Itu dapat firman dari Tuhan melalui Ibu Nani, suruh buka interior. 2014 sampai 2023. Awalnya saya berusaha mencari klien sendiri, saudara. Nawarin ke A, ke B, ke C, ke D, ke rumah-rumah interior kepada orang-orang. Tapi nggak dapet tuh, saudara. Tapi bukan saya nggak kerja diam gitu, nggak. Saya kerja dengan kekuatan sendiri. Nggak dapat, saudara. Begitu saya menyerahkan, saya percaya bahwa janjinya bahwa itu saya buka interior berdasarkan nubuatan dari hamba Tuhan ya. Saya pegang, saya melakukan pekerjaannya
melakukan pekerjaan, saudara. Tapi apa yang saya tidak pernah pikirkan, saya tidak pernah lakukan, Tuhan yang berikan berkat itu. Tiba-tiba saya lagi pelayanan, Tuhan kirim. Kalau saya nggak ada order, saya kerjanya kepada Tuhan, saudara. Kerjanya pada Tuhan, pelayanan kemana-mana, melakukan apapun untuk pelayanan. Tuhan yang berikan upahnya pada saya, tanpa dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan yang mengatur semua berkat itu pada saya. Berarti Tuhan yang beri kekuatan untuk saya untuk beli kekayaan itu dalam pekerjaan saya, dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan saya. Di Amsal 10 ayat 22a, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berarti gini, Tuhan, saya bekerja karena diberkati, karena berkat dari Tuhan. Kesusahan bukan apa. Saya dengan dari pagi sampai malam cari uang terus, itu susah, saudara. Tidak akan menambahi apapun kekayaan saya. Tapi kekayaan yang dari Tuhan yang jadi berkat untuk saya, itu yang menjadi kaya, memberkati saya. Apapun yang saya kerjakan dalam interior ini, Tuhan yang memberkati saya, bukan usaha saya sendiri. Bukan saya tidak bekerja, bukan usaha saya sendiri dengan kekuatan saya sendiri, tapi berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Kita belajar yang ke poin ketiga ya, saudara. Alasan apa Tuhan supaya kita menjadi kaya? Yang ketiga, supaya mempunyai kehidupan. Yohanes 10 ayat 10b. Pencuri yang 10b ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Tuhan datang itu supaya kita mempunyai hidup. Tuhan yang ketiga, alasan Tuhan untuk supaya kita menjadi kaya, supaya kita mempunyai kehidupan. Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup. Hidup itu bukan ya hidup secara rohani, oke, itu utama, tapi kehidupan secara jasmani juga, secara ekonomi, finansial juga. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam kelimpahan itu kita kaya nggak? Kaya, saudara. Tapi jangan yang dengar jangan fokusnya harus jadi kaya gitu, enggak. Maksudnya ini alasannya Tuhan. Alasan Tuhan kenapa kita harus menjadi kaya? Karena supaya kita memperoleh kehidupan. Supaya kita boleh melangsungkan kehidupan kita. Kalau kita nggak punya uang, bagaimana mau makan? Bagaimana mau biayain anak-anak sekolah? Bagaimana mau biaya pelayanan? Memang Tuhan yang menyediakan, tapi kita perlu uang juga. Yang keempat, alasan Tuhan apa yang menjadi supaya kita kaya, supaya ada keseimbangan, saudara. Ada keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita dengan sesamanya. 2 Korintus 8, 13 ayat 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi hidup itu saling melengkapi, saling mencukupi. Bukan buat kaya buat diri kita sendiri, bukan kaya untuk kita nikmati sendiri, tapi supaya kita lihat, kalau kita punya kelebihan, lihat ke kanan ke kiri apa yang teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita kekurangan.
kita harus jadi penabur, menabur. 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang-orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang-orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkurangan. Kalau orang menabur itu enggak akan kekurangan, saudara. Jaminan firman-Nya ada. Contoh lagi, saya itu di toko saya, kalau tiap toko saya tutup, di depan toko saya itu sering ada tukang beca, orang-orang pengemis yang tidur di depan toko saya, di emperan toko saya tuh pada tidur. Saya tuh hatinya selalu mau memberi gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu, mau beri, mau ngasih makan. Saya seringnya nggak ada makanan juga lah, asal bikin Indomie, kasih itu, kasih makan. Atau enggak ada nasi yang saya nggak masih banyak, saya bikin nasi goreng kasih ke orang-orang. Simpel, saudara. Tapi saya nggak pernah, dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya tabur, saya nggak kekurangan makanan. Sampai lebih-lebih makan tuh, aduh sampai numpuk di kulkas. Ada yang kasih, nggak tahu dari mana, tiba-tiba orang kasih gitu loh. Tiba-tiba makan di mana, ada yang ngasih makan, dibayarin, ya pokoknya nggak kekurangan makan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai, saudara. Jadi supaya kita jadi kaya itu supaya memberi keseimbangan pada sesama kita. Di hati kita ini harus ada kasih, ada suatu pemberian yang harus memberi kepada sesama. Saya banyak beberapa kali hati saya itu selalu mau bantu gereja-gereja yang di pelosok-pelosok paling dalam. Banyak gereja-gereja yang di pelosok-pelosok tuh, aduh gerejanya kandang kambing aja lebih bagus kandang kambing, saudara. Nggak layak itu rumah Tuhan seperti itu. Saya kumpulkan kepada orang-orang, teman-teman saya, ayo kita bangun yuk. Sampai sekarang berapa orang yang mau gabung dengan saya. Barangkali yang mau gabung sama saya boleh bantu gereja-gereja yang bangun di pelosok-pelosok desa, boleh hubungi saya. Banyak gereja-gereja, aduh nggak layak. Saya menabur untuk rumah Tuhan. Saya nggak pernah mengharapkan balasan gitu, tapi saya mau lakukan supaya ada keseimbangan. Kita gereja di sini pakai AC, gedungnya mewah, di sana panas, nggak layak, kursinya juga ada pakai bambu saja. Ayo saudara, menjadi alasan Tuhan itu supaya kita memberi keseimbangan pada sesamanya. Itu alasannya 1-4, saudara. Nah terus bagaimana sih caranya supaya kita menjadi kaya, saudara? Tadi kan alasannya Tuhan, mengapa kita menjadi Allah, Tuhan menjadikan kita menjadi orang kaya. Tapi bagaimana sekarang caranya supaya kita menjadi kaya? 1, tetap kembali berpegang pada firman Tuhan. Ulangan 8:6-10. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mau kaya, kita pegang firman Tuhan, maka ada hasilnya, saudara. Hasilnya di ayat 7. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, hasilnya di ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk. Tuhan yang membawa kita masuk ke negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai-sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan
dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Amin saudara. Jadi pegang firman Tuhan. Saya awal suruh buka interior gak punya dasar sama sekali saudara. Tiba-tiba pagi-pagi setelah PW Ibu Nani telepon saya. Kamu buka namanya interior, mebel, ngomongnya mebel. Mebel tuh apa Tuhan? Saya gak tahu. Mebel, wah jualan mebel atau jualan sofa atau jualan spring bed gitu loh. Awalnya saya pikir ke situ. Saya tanya-tanya, saya lakukan. Awalnya jual itu, tapi tiba-tiba Tuhan arahkan saya ke interior saudara, ke interior rumah, hotel-hotel atau apa. Tuhan yang arahkan. Saya pegang janji Tuhan, nubuatan itu, dan terjadi sampai saat ini. Jadi pegang firman. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang ada di firman yang harus dilakukan, lakukan. Pasti Tuhan buka jalan semua apapun usaha kalian. Saudara-saudara tempat ini yang di streaming, pegang firman Tuhan. Kalau saudara-saudara mau berhasil, pegang firman Tuhan. Apa petunjuknya, lakukan. Tuhan akan bawa ke negeri yang baik ini. Kedua, bagaimana harus kita menjadi kaya? Tetap ingat kepada Tuhan sebagai sumber berkatnya. Bukan karena kekuatan atau usaha kita sendiri kita diberkati. Di Ulangan 8, 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah, kembali lagi yang tadi ya, yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya lagi. Itu pegang perjanjian lagi. Ingat pada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang mau kita kaya. Kita bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang beri kekuatan. Kalau dengan ada yang orang, ini aku loh kaya, aku bisa melakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ada orang-orang dunia yang merasa udah bisa melakukan segalanya karena kekuatan sendiri. Tapi kita sebagai umat percaya, Tuhanlah yang menjadi kita kaya. Yakobus 4 ayat 16. Firman Allah yang hidup ya. Kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Kalau kita sombong, kita percaya diri bahwa kita yang melakukan, Tuhan tidak suka saudara. Kita harus ingat semuanya dari Tuhan. Dari kita kecil sampai saat ini, Tuhan yang berkati kita, bukan kekuatan kita. Di talenta juga ingat, di perumpamaan talenta ada yang dapat 5. Next day. Bukan itu, nggak ada sih yang itu. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya ini. Tuhan berikan talenta pada kita. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan berikan pekerjaan, berikan tanggung jawab pada kita untuk usaha. Kita harus bertanggung jawab. Next. Nggak ada lagi ya itu ya, di bawah itu. Ya, di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri.
bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi orang yang punya 5 talenta itu menghasilkan 5. Yang 2 dapat 2. Yang 1 dipendam, tidak melakukan apa-apa. Yang cakap dianggap Tuhan, hambaku yang setia dan baik, itu yang 5 dan 2. Yang 1 itu karena dianggap cakap, dia bagian yang 1 kasih yang dapat 5 itu jadi 10 tambah 1, 11. Karena cakap di hadapan pekerjaan Allah, menjadi hamba yang baik dan setia. Semua pada tahu tentang Putri Aryani yang saat ini lagi ngetop di Amerika Got Talent. Orang Indonesia, anak putri remaja, matanya buta. Dia begitu nyanyi di Amerika Got Talent itu dapat Golden Buzzer dari Simon. Karena dia cakap dengan pekerjaannya, dengan apa yang dia lakukan di Amerika Got Talent ini, putri ini dipanggil di istana presidennya sama Jokowi, dipanggil. Jokowi aja mau nemuin karena dia cakap dengan pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Kita juga, apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita, lakukan dengan setia, dengan tanggung jawab. Pasti apa yang dipercayakan ini Tuhan akan tambahkan lagi. Dan Tuhan akan bawa kita angkat lebih tinggi lagi dari apa yang kita sudah lakukan saat ini. Yang keempat, bagaimana kita menjadi kaya? Kembali menabur ya saudara. Menabur. Ada orang ngomong, saya udah berdoa, puasa, minta pekerjaannya diberkati. Nggak salah saudara. Tapi mungkin ada yang kurang. Dari semuanya mungkin yaitu menabur saudara. Bagaimana seorang petani itu mau mendapatkan hasil tuaiannya? Kalau petani itu tidak menanam benih. Benih ini dasarnya dari benih dulu. Benih ini ditanam, disirami, tumbuh dan berbuah dan menghasilkan panennya. Kalau orang mau diberkati, kalau nggak nabur, nggak punya benih itu, benih yang mereka tabur, sehingga tidak berbuah, tidak diberkati. Jadi ayo saudara menabur. Kalau kita menabur, pasti Tuhan kirimkan berkat yang apa yang kita mau, sesuai dengan taburan kita. Di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Apa yang kita tabur, Tuhan akan berikan takaran yang baik, sesuai dengan ukuran yang kita ukur. Nabur jangan pakai hitung-hitungan saudara. Apa yang Tuhan terapkan di hati kita, kita lakukan, tabur. Tuhan udah naruh di hati kita nabur, wah hitung-hitungan nanti saya kurang lah, nggak gini-gini. Ya nggak jadi tuaian saudara. Menabur itu pas dengan hati Tuhan. Tuhan taruh berapa yang harus kita tabur, tanya Tuhan, kita tabur. Semuanya akan menuai, kita akan menjadi kaya. Yang terakhir, kembali khotbahnya Ciguatlan, jangan cinta uang. Kalau kita mau jadi kaya, jangan cinta uang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mikirnya uang. Dengan segala cara kita lakukan untuk dapat uang. Usaha apapun yang kita lakukan, ya kita lakukan. Maksudnya, wah dengan kekuatan kita, dengan cara-cara manusia. Harusnya kita tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan, Tuhan saya mau usaha apa? Tuhan mau apa saya lakukan dalam saya berusaha ini? Karena Tuhan yang tahu hari esok.
Jadi ayo saudara, ini ayat yang terakhir, udah. Mari saudara, makin menjadi kaya. Yang next terakhir, tolong. Makin menjadi kaya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Makin menjadi kaya, jangan cinta uang saudara. Makin menjadi kaya harus ada rasa cukup, seperti khotbahnya Riko, sehingga kita bisa bersyukur. Makin menjadi kaya harus tetap ingat Tuhan sebagai sumber dari segalanya. Ya, ini firman yang saya bisa bagikan tentang menjadi kaya. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau sudah melengkapi kami. Apapun yang kami sudah lakukan, kami percaya Engkau yang menginginkan kami untuk menjadi berkat, menjadi kaya, untuk menjadi keseimbangan bagi setiap orang di sekitar kami. Buat Tuhan, kami terus berfokus padamu. Bukan kekayaan yang kami cari, tapi kami mencari Engkau sebagai sumbernya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu buat menjadi bekal bagi kehidupan kami, terutama pada pengusaha-pengusaha yang ada, buat mereka tetap menjadi berkat. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semua apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara ini Tuhan. Engkau yang menjagai negara ini, Engkau yang pagari negara ini. Tidak ada kerusakan, tidak ada kerugian, tidak ada bencana, tidak ada yang menghancurkan. Semua yang menghancurkan Engkau singkirkan. Buat semua investor berdatangan pada negara ini Tuhan. Pakai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, buat mereka takut akan Tuhan, buat mereka mengejar apa yang Kau mau. Kau tanamkan hikmat, kemampuan untuk memimpin negara ini, mengatur negara ini sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk pemilu tahun depan juga. Biarlah pemimpin yang daripada-Mu Kau pilihkan untuk negara ini, buat negara ini maju, buat negara ini semua penduduknya takut akan Tuhan. Ada keselamatan yang daripada-Mu Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan, kami serahkan Indonesia di dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau berkati Indonesia. Kau buat Indonesia jadi terkaya, termakmur Tuhan dari negara-negara lain. Kami sudah nubuatkan dari 2018 ini terus akan terjadi, bahwa mulai saat ini Indonesia ini sudah diakui oleh dunia bahwa akan negara yang termasyhur, negara yang kaya Tuhan akan terjadi di Indonesia ini. Tuhan, berkati para pemimpinnya dan buat semua mencintai Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani yang di Australia juga. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi, Engkau yang buat sukacita-Mu penuh atas Ibu Nani dan keluarganya. Saat ini hamba-Mu tetap mau butuh pengurapan daripada-Mu. Kita urapan saudara. Tuhan, kami mengangkat minyak ini Tuhan. Biarlah Tuhan minyak ini hanya minyak biasa. Kau tubuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Ada kuasa pengurapan atas kami. Dan waktu kami mengurapi, ada Roh Allah yang menguasai hidup kami sepanjang hari ini. Kami urapi pikiran kami dan perlindungan 10 lapis atas kehidupan kami. Kami mengurapi mata kami buat kami melihat cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Buat telinga kami Tuhan, Kau urapi, kami boleh mempunyai telinga seorang murid mendengar nasihat-nasihat-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu untuk hari ini. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami urapi mulut bibir kami, buat lidah seorang murid ini memberi kekuatan ke penghiburan bagi setiap orang sekitar kami. Semua tegak-teguk, semua kebodohan, semua kedagingan, semua kebebalan, semua yang bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat hati kami Tuhan terus melekat, haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami mengurapi tangan kami Tuhan, buat tangan kami melakukan apapun. Ada kuasa
kekuatan daripada memboleh kekayaan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan, kami mengurapi kaki kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Kau tetapkan kepada kami berjalan. Kami boleh berjalan menurut langkah-langkah yang berlumuran minyak dan minyak yang berlemak Tuhan. Dan hari ini biarlah Tuhan penuhi kami dengan mahkota kebaikan-Mu Tuhan atas hidupan kami. Kami mau serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.